Halo teman-teman, selamat datang di channel Putri Novel Audio. Jangan lupa subscribe ya. Terima kasih. Episode 33. Dia ingat sekali bagaimana dekatnya mereka. Bahkan Sarahlah yang sering membantu membayarkan kos Tania jika temannya itu kesulitan dulu. Sarah berpacaran dengan kakak tingkatnya, dari jurusan teknik sipil. Egy namanya pada saat semester 3. Dia adalah cinta pertama Sarah. Seorang laki perhatian yang kalem dan dewasa. Mereka berpacaran 1,5 tahun tetapi akhirnya kandas. Karena sang kekasih kecantol dengan teman baiknya sendiri yang dulu selalu menjadi tempat keluh kesahnya tentang Egy, yaitu perempuan yang kini berhadapan dengannya. Sejak itu Sarah tidak pernah menerima seorang lelaki pun sampai menikah dengan Raka, serta hubungan tak jelasnya dengan Dion yang disesalinya sampai saat ini. Kalimat dan penjelasan dari Pak Agra sama sekali tidak menarik lagi bagi Sarah. Raka dan Pak Agra asyik berbicara sementara Sarah dan Tania hanya bertukar tatap sesekali tanpa ada yang mau memulai lebih dulu untuk berbicara. Orang yang paling dekat dengan kita sebenarnya jika menjadi jahat dia akan lebih berbahaya dari seorang psikopat. Mereka memegang semua rahasia kita bahkan seluk-beluk hidup kita. Mereka akan menyerang dengan tidak terduga. Dan sakit yang diakibatkannya sungguh luar biasa. Sayang, aku ke toilet sebentar. Sarah berucap setengah berbisik pada Raka. Sang suami menganggukkan kepalanya. Sarah dengan wajah masam menuju toilet, berdiri di depan wastafel, merapikan sedikit rambutnya. Wajah Tania berkelebat. Dia benar tidak mengerti kejadian yang telah lama itu masih membekas di kepalanya saat bertemu Tania. Bukan karena dia masih mencintai Egy, tapi karena kekecewaannya telah dikhianati seorang sahabat yang dia percayai. Sarah menunduk, menghidupkan kran dan mencuci jemarinya. Ketika sebuah suara yang sangat dikenalnya dulu kala memanggil namanya perlahan. Sarah. Dengan sedikit terkejut Sarah mengangkat wajah, melihat ke cermin wastafel. Bayangan Tania telah berdiri di belakangnya, dengan raut datar namun sedikit tegang. Aku hanya ingin bicara sebentar. Tania berucap, terdengar sedikit lirih tapi begitu yakin. Sarah perlahan berbalik, menatap langsung pada mata teman lamanya itu. Dia tidak berbicara sepatah kata pun, tapi dia menunggu Tania melanjutkan kalimatnya. Hanya terpaku di tempatnya, membalas pandangan Tania tanpa berkedip. Aku benar menyesal dengan yang pernah terjadi antara kita. Aku tidak enak kita bersikap seperti orang asing begini. Setidaknya, kita harus menunjukkan kita benar pernah berteman. Tania sedikit tergagap berbicara. Sarah sepertinya benar tidak menganggapnya ada. Oh, bagian mana yang kamu sesali? Mengenalku, atau mengkhianati persahabatan kita? Tiba pertanyaan itu meluncur, seperti sebuah nada penasaran yang tersimpan dari masa lalu. Ini sudah 5 tahun. Seharusnya kita sudah melupakan kesalahan itu. Terlalu lama untuk menyimpan kemarahan dari masa lalu. Tania mendesis. Sepertinya dia merasa bukanlah hal yang besar telah merebut kekasih temannya itu di masa silam. Itu hanya permainan hidup baginya. Ya, waktu yang terlalu lama. Seharusnya memang kita melupakannya. Sarah tersenyum kecil namun terkesan sinis. Aku minta maaf, Sar. Aku tahu kamu masih marah padaku. Tania menyela cepat. Aku sudah memaafkanmu Tania. Bahkan sudah melupakan semuanya termasuk hampir bisa melupakanmu sebagai teman terbaik dan terjahat dalam hidupku. Aku tidak punya rasa marah lagi untuk kejadian yang telah lewat tapi aku berhak memilih berhati-hati dalam bersikap. Karena kamu mengajariku untuk waspada terhadap siapapun. Bukankah begitu? Tapi setidaknya di depan bosku dan suamimu, kita bisa bersikap sedikit hangat. Aku mohon. Wajah Tania begitu memelas. Kamu meminta maaf hanya untuk itu?
Hanya supaya aku bersikap ramah di depan mereka? Aku sudah cukup baik untuk diam daripada aku berbasa-basi padahal tak sejalan dengan perasaanku. Sarah menatap tajam kepada Tania. Sementara yang ditatap nampak salah tingkah. Bukan begitu, Sar, maksudku. Kita setidaknya berbicara seperti normalnya orang saling mengenal saja. Oh, apakah kamu bisa memulai dengan memberi contohnya bersikap normal? Apakah aku harus lebih dulu menghibah di depanmu, memamerkan keakraban kita? Seorang perempuan setengah baya masuk ke ruangan itu dan tampak risih melihat ketegangan dua perempuan itu. Sarah segera menyadari, ini adalah tempat umum. Sangat tidak sopan jika meneruskan pembicaraan di situ. Terserah kamu sajalah, aku tidak bisa menjanjikan sikap yang lebih baik dari sekarang. Kamu tentu mengenalku lebih baik, bahwa aku bukan tipe orang yang suka berpura-pura. Sarah menyudahinya dengan mengambil tas tangannya dari meja wastafel, lalu berjalan melewati Tania keluar dari pintu. Sarah, Tania menyusul keluar sambil menarik tangan Sarah. Bukan salahku Egy memilih aku daripada kamu. Sarah berbalik, menatap Tania dengan tatapan heran. Egy tidak bahagia denganmu. Dia merasa kamu terlalu kaku dan tidak menarik. Lanjut Tania setengah tercekat. Jangan salah paham dengan sikapku, Tania. Aku tidak bersikap begini karena masih menyimpan perasaan pada si sialan Egy itu. Aku hanya tidak pintar berpura-pura. Lain di bibir beda di hati. Pertama kali Sarah mengumpat dengan kesal. Egy memilihku karena lebih bisa memahami perasaannya. Kamu terlalu membuka jarak. Katanya berpacaran denganmu terasa seperti teman. Kamu tidak pernah bersikap mesra padanya layaknya seorang pacar. Tania sepertinya berusaha menjelaskan untuk membela dirinya. Aku tidak mempermasalahkan siapa memilih siapa. Aku hanya mempertanyakan kenapa seorang teman yang sangat kupercayai mengkhianatiku. Itu saja. Jadi, jika memintaku bersikap normal di depan semua orang saat berhadapan denganmu, pastinya perlu waktu. Selebihnya aku telah memaafkanmu dan melupakan semuanya. Apakah kita bisa sepaham tentang ini? Sarah berucap dengan volume suara rendah. Sarah memang tak pernah banyak bicara. Tidak banyak orang yang bisa membuat Sarah merasa nyaman dan dekat. Jangan membuatku merasa semakin berdosa Sarah. Sudah cukup kamu menghukumku dengan sikapmu seperti ini. Tania menyahut. Jika kamu berada di posisiku, apakah kamu bisa bersikap seolah-olah tidak terjadi apa saat bertemu? Aku mempercayaimu tidak hanya dengan hati bahkan dengan separuh hidupku. Kemudian kamu pergi begitu saja bersama orang terdekatku. Lalu ketika bertemu, kamu berharap aku mencium dan memelukmu. Apakah itu tidak terasa aneh? Aku hanya meminta. Jangan persulit pekerjaanku dengan sikapmu. Pinta Tania. Raut mukanya sedikit terintimidasi dengan sikap Sarah. Aku mempersulitmu. Bukankah aku tak berbicara apapun sedari kita bertemu tadi? Kapan aku mempersulitmu? Kamu tetap akan menyetujui proyek ini kan? Aku benar sedang membutuhkan fee-nya. Dan untuk menanganinya Pak Agra sudah mempercayakan Egy. Kami berdua memerlukan dana untuk membayar apartemen kami. Tania sedikit memelas. Kalian sudah menikah? Tanya Sarah dengan penasaran. Kami berencana menikah tahun depan. Jawab Tania datar. Tanpa sedikit pun merasa salah dengan apa yang telah dilakukannya. Kalian sudah tinggal bersama tanpa menikah. Sarah mengernyit dahinya. Tania tidak menjawab. Matanya menatap Sarah dengan penuh harap. Aku harap kalian segera menikah. Tidak baik tinggal bersama tanpa ikatan. Untuk urusan keberlangsungan proyek pembangunan ini, tidak semuanya pada keputusanku. Suamiku juga punya andil. Selebihnya, aku sudah tak mempermasalahkan apapun denganmu Tania. Aku mendapatkan suami yang di atas segala-galanya dibandingkan pecundang yang telah meninggalkanku bahkan tanpa kata apa. Sarah menyunggingkan selarik senyum. Dia merasa kelasnya jauh di atas Tania.
Tidak perlu membuang waktu untuk sakit hati pada orang yang tidak penting. Sarah memiliki pernikahan yang bahagia, suami yang sempurna, keluarga baru yang paling baik. Dibandingkan Tania, sungguh dia telah begitu beruntung. Aku menganggap semua yang telah berlalu tidak perlu kita bahas lagi. Aku memaafkanmu. Meski kita mungkin tak bisa mengulang pertemanan yang sama seperti dulu. Semoga kamu bahagia dengan siapapun kamu memilih hidup. Suara Sarah terdengar tenang. Ditepuknya bahu Tania dengan lembut, seolah melepaskan semua sakit hati yang dipendamnya sendiri begitu lama pada sahabatnya itu. Aku benar telah memaafkanmu, ucap Sarah lugas, sebelum dia berbalik pergi, meninggalkan Tania yang termangu di tempatnya berdiri. Merebut kebahagiaan orang lain selalu ada harga yang harus dibayar. Mereka tidak pernah benar menang, tapi hanya menikmati sesaat euforia bahagia yang palsu. Selebihnya hanyalah mengenyam remah karma. Raka tercenung saat keluar dari toilet pria, tak sengaja mendengarkan pembicaraan dua wanita itu. Betapa anehnya perasaannya saat merasa tak rela Sarah pernah mencintai orang lain selain dirinya dan rasa sedih yang menyeruak. Melihat istrinya itu begitu banyak menerima luka dan air mata, tidak hanya dari keluarganya tapi dari teman dan orang di dekatnya. Kamu mengenal Tania lama. Akhirnya Raka tak tahan untuk tidak bertanya kepada Sarah. Teman kuliah, jawab Sarah pendek. Matanya tertuju ke arah jalan raya. Lama berteman, tanya Raka lagi. Sesekali melirik Sarah dari belakang setir. Ya, hampir separuh masa kuliahku berteman dengannya, jawab Sarah sambil menggedikkan bahunya. Begitu cuek seolah semuanya tidak penting. Kalian tidak terlihat akrab, Raka menyahut tiba-tiba. Sarah dan Raka bertemu pandang. Sebelum dengan jengah Sarah membuang muka kembali ke arah jalan raya yang ramai. Kenapa kamu sangat tertarik mengenai pertemananku dengan Tania? Tanya Sarah tiba-tiba. Apakah salah? Raka balik bertanya. Itu masa lalu. Sarah menjawab acuh. Dia sama sekali tidak berselera membicarakan Tania. Sayang, aku tidak terlalu banyak tahu tentangmu. Dengan mendengarmu dari masa lalu setidaknya aku akan lebih mengenal istriku. Raka tersenyum melihat ke istrinya. Apakah itu penting? Tanya Sarah dengan tak senang. Kenapa tidak? Seorang istri adalah teman hidup untukku di masa sekarang dan di masa datang. Tahu tentang masa lalumu bukan berarti aku keberatan untuk hal yang sudah terjadi. Tapi semakin aku tahu, maka akan semakin sedikit kesalahanku selama bersamamu ke depan. Karena aku menjadi mengenalmu lebih dari cukup. Raka berucap dengan santai. Apakah dalam rumah tangga menjadi penting masa lalu pasangannya? Sarah mengernyit dahinya. Sekarang dia benar melihat suaminya itu dengan mata bulat yang penasaran. Masa lalu memang tidak penting. Tapi penerimaan kita terhadap masa lalu menentukan masa depan kita. Setiap orang melihat kita dari sisi berbeda. Alangkah baiknya pasangan kita tahu dari pernyataan kita, sebelum tahu dari orang lain dengan versi yang berbeda. Raka menyentuh paha Sarah dan menepuknya pelan. Dia sama sekali tidak berniat menyinggung sang istri. Aku tidak pernah menyembunyikan apa darimu. Sarah terlihat sewot. Aku tahu, sayang. Tak ada yang kita tutupi saat kita berdua memulai pernikahan kita dari awal kembali dengan sebenar-benarnya. Hanya ketika bisa mendengarmu bercerita tentang apa saja yang mengganjal di hatimu, membuatku merasa diriku begitu penting bagimu. Seperti superhero. Meskipun mungkin hanya mendengarkan. Raka terkekeh mencairkan suasana. Sarah terdiam. Lamat ditatapnya Raka yang menyungging senyum kepadanya seperti tak menanggapi wajahnya yang masam. Mata Raka melirik sesaat kepadanya. Meskipun dia tetap memegang setir dengan santainya. Kalau keberatan juga tidak apa sayang. Aku cuma sedikit ingin tahu. Sedikit saja. Raka menjentikkan jari tangannya dengan jenaka.
Tapi jika sayangku ini tidak mau membicarakannya, tidak perlu diceritakan. Semua tidak sepenting dirimu yang sekarang. Raka mengedipkan matanya seperti biasa, membuat Sarah gemas ingin mencubitnya. Sayang, kalau kamu tidak ingin memakai jasa Home Art punya Pak Agra, kita bisa cari yang lain, tawar Raka hati-hati. Bukan begitu. Sarah menyela dengan ragu. Dia merasa tidak nyaman dengan dirinya sendiri. Menjadi terlalu berlebihan menanggapi keingintahuan Raka. Kalau menurutmu, perusahaan Pak Agra itu adalah perusahaan yang tepat untuk kita, aku tidak masalah. Hanya saja, Sarah tampak ragu. Sesaat dia menunduk, meremas jemarinya. Aku cuma merasa tidak tahu harus bersikap bagaimana untuk memperlakukan Tania. Sarah menghela nafasnya. Dia telah membuatku pernah merasa sangat kecewa karena pengkhianatannya di masa lalu. Lanjut Sarah dengan suara getir. Raka terlihat mendengarkan dengan santai tanpa bertanya dan menghakimi. Dia dulu adalah sahabatku. Sangat dekat, bahkan lebih dekat dari aku dengan Sally. Semua hal tentang aku, dia tahu. Tak ada yang tidak kuceritakan padanya. Kadang kala malah, aku dan dia makan dalam satu piring. Saking dekatnya. Sarah memandang jauh ke depan, seolah tak menyadari mobil mereka berhenti di lampu merah. Tania ada saat aku tertawa. Dia juga ada saat aku menangis. Kemudian, dia memperkenalkanku pada seorang kakak tingkat. Sarah menghentikan ceritanya, melirik kepada Raka, melihat ekspresi sang suami. Raka tersenyum kecil, mengisyaratkan tidak ada yang membuatnya terganggu. Padahal secara naluriah laki, dia merasa sedikit cemburu pada siapapun yang dekat dengan kekasihnya itu jika sebangsa laki. Meskipun itu hanya bagian kecil dari masa lalunya. Dia yang jadi mak comblangnya. Dia yang jadi penasehatnya. Tapi dia malah berselingkuh dengan teman dekatku itu. Pacar, Raka menyela dengan masam-mesem membuat wajah Sarah memerah. Tuh, kan, Sarah merengut. Aku malas menceritakannya padamu. Nanti jadi masalah. Nanti kamu menyimpannya di hati. Nanti kamu sok cemburu. Nanti kamu menghayalkan kelakuanku macam. Padahal itu kan cuma masa lalu. Sarah terlihat gusar melirik kepada Raka. Sayang, kalau pacaran itu namanya pacar. Kalau berteman itu namanya teman. Aku cuma meluruskan. Raka tergelak melihat sang istri yang nampak kesal. Terus, mereka berdua pacaran di belakangmu. Raka mengerling nakal. Seolah pembicaraan mereka itu hanya guyonan di warung kopi. Sarah menganggukkan kepalanya. Wah, mereka berdua memang kurang ajar. Sayang. Raka menimpali dengan gemas. Itu namanya teman makan teman. Model kanibal begitu tidak pantas dilestarikan. Jauh saja, sayang. Wajarlah kamu kesal sampai mogok ngomong tadi sama si Tania itu. Raka gelengkan kepalanya, seakan memberitahukan sang istri, dia di pihak Sarah sepenuhnya. Yang membuatku marah bukan soal dia merebut pacarku. Sarah mengejak kata pacar itu dengan malu, merasa sungkan dan tak enak kepada suaminya. Tapi, Tania mengkhianati kepercayaanku. Dia membuatku sedih. Kehilangan seorang teman satunya. Sarah menyudahi ceritanya. Dia tak ingin mendramatisir kisah itu dengan sikap yang berlebihan. Toh semuanya hanya masa lalu. Tania itu benar keterlaluan. Dia tidak pantas berteman dengan istriku yang baik ini. Raka melirik Sarah dengan senyum lebar. Sepertinya, aku harus berterima kasih dengan mantan pacarmu itu. Raka menghentikan mobil tepat di depan pagar rumah mereka. Membunyikan klakson sampai Pak Dudung muncul membuka pagar. Pembicaraan tentang Tania ini membuat Sarah hampir tidak menyadari. Mereka sudah sampai rumah. Sarah mendelik kepada Raka, dengan mimik kesal. Kalau tidak karena kebodohannya melepaskanmu dan lari pada si genit Tania, tidak mungkin aku mendapatkan istri secantik ini. Raka sempat
Sempatnya mencolek dagu Sarah sebelum menginjak pedal gas masuk ke pekarangan. Sarah mencibir sambil tersipu. Raka selalu punya cara untuk membuatnya kembali bahagia. Tak ada masalah yang terlalu besar saat disikapi dengan kejujuran. Tak ada masa lalu yang tak bisa diterima jika kita mencintai orangnya bukan kehidupannya. Menjadi suami istri adalah pengejawantahan dari dua raga yang mengarahkan visi menjadi satu hati. Dua orang dengan hati yang sama, tak akan pernah berselisih paham untuk waktu yang lama. Berbicara dengan jujur adalah kunci semua hubungan, entah itu pertemanan ataupun percintaan. Sarah bersyukur, dia bisa mengeluarkan semua hal yang mengganjal di hatinya tanpa ada alasan untuk meredam dan menyimpannya sebagai rasa kecewa lagi. Raka menerima apapun dirinya. Bahkan jika dia mempunyai hubungan dengan orang lain sebelum dirinya, tanpa mengungkit apa dan bagaimana yang terjadi. Suami yang menghargai istrinya, merasa cukup dengan apa yang keluar dari bibir sang istri, sebagai hal yang perlu didengar dan dipercayai. Dari pagi Raka sudah berangkat, bahkan hari ini tak sempat untuk breakfast di rumah. Sayang, aku ada janji penting hari ini. Raka mengambil sepatunya dari tangan Sarah. Tidak sarapan dulu? Tanya Sarah dengan tatapan menyelidik. Di kantor saja, jawab Raka pendek, sambil duduk di anak tangga dengan cueknya, mengenakan sepatunya. Buru sekali. Sarah memicingkan matanya. Ses, demi kamu. Raka memasang seulas senyum, sambil menegakkan badannya dan melingkarkan tangannya di leher Sarah. Alasan, Sarah mencibir. Sebuah kecupan membungkam mulut Sarah segera. Ditutup dengan ciuman di dahi yang manis. Nanti sore aku jemput ke klinik Dokter Yogi. Tidak sabar menjenguk si bebinya Dedi. Sebelum Sarah membuka mulut lagi, sang suami sudah hilang dari ruang keluarga itu. Sekarang, sudah hampir jam 4 sore. Raka belum tiba untuk menjemputnya. Padahal sore ini dia berjanji akan mengantar Sarah untuk memeriksa kandungannya ke klinik Dokter Yogi. Seharusnya dia tiba lebih awal, tapi batang hidungnya tak muncul. Muncul sesuai janji, membuat Sarah uringan. Ibu hamil tentu saja sangat senang jika saat berurusan dengan check-up kandungan selalu didampingi suami. Rasanya ada rasa bangga dan kepuasan tersendiri saat bersama. Sama menyaksikan si bayi di layar monitor bahkan jikapun hanya untuk mendengarkan wejangan sang dokter. Tiba sebuah chat masuk. Sayang, meetingnya belum selesai. Aku sudah menyuruh Dea mengantarmu ke klinik Dokter Yogi. Kamu tinggal datang saja. Nanti aku langsung menyusul setelah selesai. Jangan marah sayang. Cintamu ini berjuang demi sebongkah berlian. Love. Setelah itu emot cinta bertebaran. Belum sempat Sarah membalas, Biasi sudah muncul di depannya. Nak Sarah, Mbak Dea sudah datang. Katanya mau mengantar Nak Sarah ke dokter. Rasa kesal Sarah segera menguap. Dia segera mengambil tasnya dari atas meja. Biasi, minta tolong kasih tahu Mama. Kalau nanti Mama pulang dari tempat Kalila, Sarah ke dokter kandungan. Pulangnya mungkin dengan Raka. Sarah memberikan satu senyum buat perempuan setengah baya yang selalu nampak bahagia jika melihat Sarah itu. Iya, Nak, akan Bibi sampaikan. Jawab Biasi sembari mengangguk, membalas senyum Sarah. Sarah keluar menyongsong Dea yang berdiri di teras. Dengan kemeja orange dan rok di bawah plisket di bawah lutut berwarna peach, dimasukkan rapi dengan elegan. Bu Sarah, saya dikirim Pak Raka untuk. Iya, aku sudah tahu. Sarah menyela formalitas Dea. Wajah masamnya sudah berubah menjadi senyum. Tak sabar ingin melihat perkembangan sang janin di perutnya yang mulai sedikit membuncit. Padahal aku bisa nyetir sendiri. Sarah memasang safety belt dan mencari posisi ternyaman untuk duduk dengan santai di sebelah Dea. Sarah dari dulu selalu memanggil Dea dengan
Soalnya Raka suka memanggil kependekan nama Dea yang sudah pendek itu dengan panggilan De. Tapi Pak Raka tidak mau Ibu Sarah berkendara sendiri. Jawab Dea. Gadis ini periang. Wajahnya tampak cute dengan poninya yang bergerai menutupi alisnya. Sebuah kacamata menghias wajahnya. Kesan smart terasa kental. Tapi karena wajahnya yang ala Japanese itu, membuatnya seperti anak yang baru beranjak dewasa. Dia menyetir dengan hati. Hati seolah membawa barang mahal. Nyetirmu kok lambat sekali. De, Sarah protes melirik ke speedometer yang cuma 50 km per jam itu. Pesan Pak Raka, membawa ibu harus hati dan tidak boleh ngebut. Tapi tidak begini juga. De, kalau kecepatan cuma begini, sampainya tengah malam nanti. Sarah tertawa mendengar alasan Dea. Bosmu itu benar lagi sibuk tadi? Tanya Sarah. Tiba. Iya, Bu. Pak Raka masih belum keluar dari meeting room. Beliau menemani Bapak ada pertemuan dengan salah satu rekanan dari Singapura yang mau mengajukan kerjasama menangani proyek di Bali. Oh, Sarah menyahut, sambil menaikkan alisnya. Keterangan Dea membuat separuh dari rasa mangkel yang sedari tadi membuncah, menguap begitu saja. Belajar memahami menjadi penting. Untuk membuang rasa kesal yang tak selalu beralasan. Menekan ego memang adalah keharusan jika tidak ingin menyulut perselisihan. Usiamu berapa? De, Sarah tiba bertanya dengan sedikit penasaran. Dia tidak pernah cukup lama untuk bertemu asisten Raka ini. Penampilan Dea yang supel ini mengingatkan Sarah pada adiknya Sally tapi dalam versi yang lebih ramah dan menyenangkan. 23 tahun. Bu. Jawab Dea, sambil tersenyum malu. Aku sekarang hampir 27 tahun. Sepertinya kamu tidak usah memanggilku ibu. Rasanya aku jadi tambah tua. Panggil aku kakak saja. Pinta Sarah. Tapi, tidak sopan Bu memanggil istri bos saya dengan kakak. Nanti orang bilang apa? Wajah Dea menjadi merah padam. Dengan gugup merapikan letak kacamatanya. Kan aku yang minta dipanggil begitu. Tapi bersambung dulu ya teman-teman.